Jadi kalau memang Anda juga mengalami sulit berdoa, jadi tema ini mungkin akan memberikan ya Anda semangat kembali untuk berdoa. Ya. Karena kita yakin Tuhan tetap bekerja. Maka itu kita melihat benarkah Tuhan tetap bekerja ketika kita sulit untuk berdoa. Hmm. Kalau ditanya apakah Anda berdoa pernah mengalami ya berdoa tetapi terasa hampa. Ini mungkin pernah ya. Kemudian pikiran kemana-mana ketika Anda berdoa. Itu juga banyak dalam pertanyaan chat grup, yaitu tentang sulit sekali untuk konsentrasi. Ya. Berarti memang Anda banyak yang mengalami hal ini. Kemudian tidak merasakan kehadiran Tuhan. Oh, dulu terasa seperti Tuhan hadir, ya, hati bersemangat, ketika berdoa rasa damai. Nah, kok sekarang tidak merasakan lagi ya? Apakah Tuhan memang tidak hadir? Atau juga Anda merasa doa Anda tidak didengar? Nah, ini kalau Anda mungkin punya intensi, tetapi kok doanya tidak didengar-dengar ya, belum juga dikabulkan. Nah, ini mungkin Anda juga pernah mengalami hal ini. Kemudian sibuk sehingga sulit berdoa. Ini memang bukan hanya orang-orang yang sibuk, terkadang orang memang nganggur pun jadi sibuk ya. Karena sibuk dengan sekarang ini kan media sosial, gadget, sehingga lebih asik untuk nonton ya dari handphone daripada untuk berdoa. Apalagi kalau berdoa merasa sulit konsentrasi, nah maka itu kemudian ya waktu untuk berdoa menjadi berkurang atau hilang. Sudah lama berdoa tetapi hidup terasa tidak berubah. Kok saya sama saja ya dari dulu hingga sekarang. Kalau gosip ya ya tetap aja menganggap bahwa gosip itu makin sip, ya kan. Kemudian juga nggak berubah-berubah, saya masih mudah marah, ya, mudah tersinggung dan sebagainya. Nah ini mungkin Anda alami. Ya. Nah kita akan melihat ya tentang hal ini. Ada mitos tentang doa. Banyak orang berpikir bahwa orang suci itu selalu menikmati doa. Nah, ini tidaklah demikian. Maka orang-orang yang menganggap doanya itu lancar, wah, seperti merasa bahwa doanya itu bertumbuh. Ya, dia bahkan menganggap dirinya ya, oh, kayaknya saya lebih suci nih ya, nah, itu. Atau menganggap bahwa jika doa kering, berarti iman lemah. Jadi mengalami kekeringan rohani, kekeringan dalam doa, lalu merasa, oh iya, iman saya sedang down ini. Ini juga sudah dibahas ya dalam bulan yang lalu tentang kekeringan. Jika Tuhan diam, berarti Tuhan menjauh. Nah, ini mitos ya, dalam arti tidaklah demikian. Doa yang baik harus selalu menyenangkan. Ya, tidaklah juga demikian. Ya. Bahkan ketika kita merasa paling lemah, Tuhan sedang bekerja paling dalam. Yaitu ketika kita merasa sulit berdoa, merasa kering berdoa, tetapi kita tetap berdoa, disitulah Tuhan justru membentuk kita yang paling dalam, yaitu mungkin tentang kerendahan hati kita, mungkin tentang kesetiaan kita, dan juga terutama ya
cinta kita kepada Tuhan untuk semakin dimurnikan. Kita melihat dari ajaran Santo Yohanes Paulus kedua. Ya memang kita ada warisan Karmel, tapi nanti juga akan kita lihat ya. Saya tertarik dengan ajaran Santo Yohanes Paulus kedua ini ya. Doa bukan pertama-tama inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah dalam diri manusia. Jadi ini perlu kita sadari bahwa pertama-tama Allah yang berinisiatif, Allah yang mendorong kita. Maka kita mulai berdoa karena Tuhan sudah lebih dahulu bekerja dalam hati kita. Bahkan kerinduan untuk berdoa adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau Anda rindu untuk berdoa, ya, itu sudah ada dorongan Roh Kudus. Ya, tetapi kalau Anda ada dorongan untuk berdoa, lalu Anda melawannya tidak berdoa, ya, padahal ada kesempatan untuk berdoa, ya Anda mematikan karya Roh Kudus itu. Tetapi ketika Anda didorong untuk berdoa, walaupun doa yang singkat sekalipun, Tuhan Yesus Kristus misalnya, atau Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolonglah aku, ya menyerukan nama Tuhan Yesus atau berseru kepada Tuhan, itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Inilah karya Allah dalam diri kita. Doa bukan bukan terutama apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan dalam diri kita. Tentunya dengan ini kita menanggapi karya Allah dalam diri kita, yaitu dorongan-dorongan untuk berdoa itu. Termasuk juga dorongan-dorongan untuk berbuat baik, itu juga karya Allah, karya Roh Kudus. Lalu kita melihat mengapa kita sulit berdoa. Nah, kita bisa lihat masing-masing kesulitannya apa kita ya. Ada faktor manusiawi, yaitu lelah. Kalau sudah lelah ya memang sulit untuk berdoa ya. Bawaannya ngantuk, bawaannya ingin tidur. Ya, namanya juga lelah. Kemudian stres. Nah, kalau stres berarti bukan memikirkan Allah, tapi memikirkan persoalan kita. Banyak masalah. Kemudian sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perhatian-perhatian terhadap yang lain, bahkan sibuk gadget itu pun juga ya juga menjadikan kita sulit untuk berdoa. Kemudian luka batin, ya, ini juga mengganggu kita untuk berdoa. Kemudian faktor rohani, ya, kekeringan rohani. Nah, ini juga sudah dibahas bulan lalu. Eh, Pencobaan, ya, pencobaan itu bisa pencobaan dari dalam keluarga, pencobaan dari godaan si iblis, ya, pencobaan-pencobaan yang lainnya. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin dosa-dosa yang berat atau bahkan dosa-dosa ringan yang tidak kita sesali. Jadi membuat kita biasa berbuat dosa. Ya. Kemudian kurangnya disiplin rohani. Ya. Kita berdoa kalau ada waktu. Jadi kita sempatkan waktu ketika sudah mau tidur, ya ngantuk, ya akhirnya. Nah, ini kurang disiplin. Kita tidak menyediakan waktu khusus. Kita waktunya berubah-ubah. Memang memang ada juga kesibukan, tetapi juga perlu ada waktu untuk Tuhan. Ya, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi kesetiaan itu penting. Kemudian faktor zaman ini, yaitu budaya serba cepat. Ya, di mana kita menginginkan ya sesuatu cepat kita peroleh.
Nah, termasuk doa ini cepat berhasil, cepat konsentrasi, cepat tenang, cepat kita masuk kontemplasi misalnya begitu. Jadi budaya serba cepat. Kemudian sulit hening. Ada banyak gangguan, distraksi, tarikan dari banyak hal, terutama gadget. Jadi zaman ini adalah sulit hening. Banyak orang juga menggunakan ya alat untuk pendengar melalui headset itu. Jadi tidak mau ada keheningan. Nyepi pun bawa headset, ya kan? Bawa itu apa itu alat musiknya. Jadi akhirnya apa? Keheningan untuk apa? Untuk mendengar musik. Nah itu. Jadi sulit hening itu juga menjadi godaan zaman ini. Ketergantungan pada hiburan. Nah ini pada hiburan macam-macam ya. Handphone itu menjadi segalanya untuk memperoleh hiburan. Jadi kalau dulu itu kan harus memakai televisi, jadi harus duduk di rumah atau di depan televisi baru menikmati hiburan atau baru nonton bioskop, ya baru ada hiburan. Tetapi sekarang kemanapun kita pergi dapat mengakses hiburan. Ya. Nah ini adalah godaan-godaan ataupun kesulitan-kesulitan faktor-faktor zaman yang mengapa kita sulit berdoa. Kita melihat dari pengalaman para kudus. Apakah juga para kudus mengalami kesulitan berdoa? Ya, bahwa jangan berpikir hanya kita yang sulit berdoa. Para kudus juga mengalami kesulitan. Ya. Santa Teresa dari Kalkuta itu mengalami kekeringan rohani puluhan tahun. Yaitu. Kemudian Santo Yohanes dari Salib mengalami malam gelap jiwa. Maka itu dia sampai menulis sebuah buku yang berjudul Malam Gelap itu karena dia mengalami sendiri. Nah itu. Kemudian Santa Teresa Lisieux mengalami kegelapan iman menjelang wafatnya. Kemudian juga Teresa dari Avila sekitar 15-an tahun dia sulit untuk berdoa konsentrasi ya. Jadi ketika dia berdoa hening itu dia kemudian sulit untuk apa itu memusatkan pikirannya kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Jadi itu kemudian dia mengalami kesulitan sampai 15-an tahun. Nah, kita melihat nasihat bagaimana dari para kudus ini. Santa Teresa dari Avila mengatakan, meskipun pikiran kita melayang, jangan tinggalkan doa. Tetaplah di hadapan Tuhan seperti yang kita bisa, bukan seperti yang kita inginkan. Mungkin kita ingin konsentrasi, kita ingin masuk kontemplasi, kita ingin doa kita yaitu mengalami damai, sukacita, berkobar-kobar. Itu keinginan kita. Tetapi ingat, doa itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi sebisa mungkin kita berdoa. Ya. Tetaplah di hadapan Tuhan seperti yang kita bisa. Sebagaimana kita bisa lakukan. Tetapi tetap jangan tinggalkan doa. Nah ini. Kemudian Santo Yohanes Salib. Dalam keheningan, Tuhan berbicara ke jiwa. Jika kita terganggu, jangan khawatir. Karena bahkan keinginan untuk mendengarkannya sudah merupakan doa. Jadi ketika kita berdoa dalam keheningan, mungkin Yesus, Yesus, lalu kita hening, ingin mendengarkan apa sih kehendak Tuhan, ya itu sudah berdoa, ya. Jadi kita
Jangan berpikir tentang doa itu yang harus berjumpa dengan Yesus yang datang, yang kemudian memancarkan terang, ya vision-vision, atau mungkin kita seperti badannya terangkat, ya levitasi, ya itu ya, kita kalau berpikir doa seperti itu yang berhasil, ya tidak akan banyak orang yang dapat dikatakan berdoa. Ya, jadi di sini bahkan keinginan untuk mendengarkan Tuhan sudah merupakan doa. Santo Ignatius dari Loyola, jika saat berdoa kamu terganggu, kembalilah dengan lembut ke hadirat Tuhan. Gangguan bukanlah kegagalan, tetapi kesempatan untuk belajar kerendahan hati. Kita sering mengalami doa-doa itu ada distraksi. Pikiran melayang kemana-mana, terganggu, ingat ini, ingat itu. Ya, bagi ibu-ibu ketika berdoa, ingat kompornya sudah dimatikan atau belum, padahal sudah, ya kan? Atau mungkin setrika belum dicabut, ya. Atau mungkin apa yang tiba-tiba teringat, ya. Ya. Kemudian kembalilah, ya. Kembalilah dengan lembut, jangan kemudian merasa, aduh, kok jengkel akhirnya ya. Oh, kok kenapa ya saya sulit konsentrasi? Kenapa ya saya sulit mengarahkan hati saya kepada Tuhan? Nah, dengan kemarahan, kejengkelan itu ya kita akhirnya apa? Keluar dari doa. Tetapi kita kembali dengan lembut ke hadirat Tuhan. Dan kalaupun ada gangguan-gangguan dalam selama kita berdoa, itu bukanlah membuat kita gagal ya dalam berdoa. Tetapi kita mau dibentuk untuk belajar rendah hati. Ya, di mana apa? Karya Tuhan dalam diri kitalah yang untuk membawa kita berdoa. Maka kita sadari dari teks Roma 8:26 ini. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini Santo Paulus mengajarkan tentang Roh Kudus sebagai penolong kita untuk berdoa. Jadi dalam Roma 8:26 ini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ingat yang pertama tadi dikatakan melalui Santo Yohanes Paulus kedua, yaitu karya Allah pertama-tama. Inisiatif Allah dalam diri kita untuk berdoa. Sehingga ketika kita ingin berdoa, disitulah sebetulnya karya Roh Kudus. Maka kalau kita mengalami kesulitan, Roh Kuduslah yang akan membantu kita. Allah tidak menunggu doa yang sempurna. Yang sempurna itu seperti misalnya semuanya harus konsentrasi, kehendak, imajinasi, pikiran, semua terarah kepada Tuhan. Memang itu sangat baik, tetapi tidak semua orang mengalami seperti itu. Lalu apakah dengan demikian tidak berguna berdoa kita? Tidak. Bahkan ketika kita ingin berdoa saja, Tuhanlah yang berkarya. Allah mencari hati yang terbuka, mengikuti dorongan Roh Kudus untuk melakukan doa itu. Ada kata dari Santa Elizabeth dari Tritunggal. Biarkan Roh Kudus berdoa di dalam dirimu. Serahkan dirimu kepadanya dalam keheningan. Jadi di sini Roh Kudus yang berdoa.
Yang penting kita ada dalam suasana doa, kita memberikan waktu untuk Tuhan dalam doa, dan biarkan Roh Kudus yang berdoa dalam diri kita, bahkan dalam keheningan. Walaupun kita tidak merasakan apa-apa. Jadi siapa yang berdoa? Kita sering mengira saya yang memulai doa. Ini. Yohanes Paulus kedua mengatakan yang memulai selalu Allah. Sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini prinsip dasar, ya. Jadi bukan karena saya, tetapi Allah yang lebih dahulu, ya. Terutama di sini juga dalam hal doa, bahwa sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Jadi kalau ada anak Anda ataupun pasangan Anda, ya walaupun doanya itu singkat atau kelihatannya sekedar berdoa, tetapi itu kalau memang dorongan dari hatinya, ya itu berarti sudah ada karya Allah di situ. Ya. Protagonis utama doa atau pemeran utama doa atau yang mengatur dalam doa itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Nah, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini pada saat dibaptis itu Allah Tritunggal tinggal dalam diri kita. Dan dialah yang menjadi pelaku utama dalam doa kita. Kita hanya menanggapi karya Allah, menanggapi dorongan Allah, menanggapi tuntunan Allah untuk berdoa. Allah tetap bekerja dalam kekeringan. Kalau Anda merasakan kekeringan, ya, perasaan berkata, Tuhan jauh. Saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya tidak merasakan semangat lagi. Saya tidak merasakan sukacita lagi ketika berdoa. Saya tidak merasakan berkobar-kobar lagi. Itu perasaan kita. Tetapi iman berkata, Tuhan dekat. Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan beserta kita. Tuhan tinggal dalam diri kita. Bahkan dalam ajaran Teresa Avila tentang puri batin, Tuhan hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Hanya persoalannya kita belum menyadarinya, tidak sadar, tidak percaya, dan seterusnya. Perasaan kita berubah-ubah, tergantung mood kita, tergantung situasi kita. Ya. Tetapi kasih Allah tetap, kalau dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, ya Immanuel beneran. Artinya Tuhan memang beserta kita dalam segala situasi kita. Kalau kita kan beda, kita merasa tinggal di dalam Tuhan sejauh kita sadar. Ya. Tetapi banyak tidak sadarnya. Ya, ini. Kekeringan bukanlah hukuman. Memang ada macam-macam kekeringan, ya. Ada kekeringan karena kesalahan sendiri, ada kekeringan karena pemurnian dari Tuhan. Nah, itu sudah dibahas juga. Seringkali kekeringan adalah sebetulnya sekolah cinta, di mana kita akan bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan. Allah sedang mengajar kita mencintai Dia, bukan sekedar mencari perasaan rohani.
bukan mencari hiburan rohani, bukan mencari hal-hal yang menyenangkan diri kita. Ya, maka di situ Allah membiarkan yaitu kekeringan terjadi. Allah, mengapa Allah mengizinkan kekeringan? Ya, karena Allah ingin membawa kita lebih bertumbuh. Allah menginginkan kita lebih dewasa. Allah menginginkan lebih lebih apa itu kuat lagi. Seperti bayi kalau terus dikasihin bubur terus, ya dia tidak akan menjadi bayi yang terus bertumbuh menjadi sehat kuat. Ya, perlu ada makanan yang keras. Ya, bahkan ada orang yang untuk melatih giginya ya makan marning lah, makan apa ya, yang keras-keras itu klotak-klotak-klotak itu kan. Ya, itu. Jadi Allah ingin membawa kita dengan kekeringan ini supaya dari mencari perasaan, ya, perasaan tadi itu nyaman, perasaan berkobar-kobar, perasaan senang, ya. Kemudian menjadi mencari Tuhan sendiri, bukan mencari perasaan. Kalau terus dituruti perasaan itu senang terus ya akhirnya bukan mencari Tuhan, mencari perasaan yang senang. Nah ini maka Tuhan mengizinkan kekeringan dalam doa itu supaya kita mencari Tuhan. Dari doa demi kenyamanan menjadi doa demi cinta. Nah ini. Dan Tuhan di sini dalam kekeringan rohani, kekeringan dalam doa, Tuhan sedang memurnikan cinta kita. Maka itu tadi dikatakan sekolah cinta. Maka kalau Anda mengalami itu bukan karena apa itu kesalahan sendiri ya, tetapi Anda tetap setia berdoa dan juga ternyata mengalami kekeringan, itu saatnya Anda mau naik kelas ya. Nah, itu jadi carilah Tuhan. Saat kita tidak merasakan tetap hadirnya dan Allah tetap menguduskan kita. Allah tetap menyembuhkan kita yang terdalam. Allah membentuk kita. Allah menguatkan kita. Allah mengajar kita semakin beriman dan seterusnya. Nah, inilah saat kita tidak merasakan apa-apa, Allah tetap bekerja. Nasihat dari Santo Yohanes dari Salib. Tetaplah setia dalam doa tanpa mencari penghiburan. Sebab Allah sering bekerja paling dalam ketika engkau tidak merasakannya. Yaitu bekerja paling dalam lubuk kita untuk apa? Supaya kita mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Kita untuk rendah hati, kita untuk setia, kita untuk apa itu bertahan, sehingga kita akan semakin dibentuk hati kita untuk semakin ya menyatu dengan Tuhan, mencari Tuhan, bukan perasaan yang kita cari atau hasil-hasil yang kita inginkan. Maka itu doa bukan soal kinerja. Nah ini ya. Doa itu bukan soal hasil. Doa itu bukan soal prestasi. Kita hidup di dunia prestasi ya, yang selalu diukur dengan nilai, diukur dengan hasil ya. Akibatnya kita berpikir tentang doa juga seperti demikian, seperti kinerja. Doa harus sukses. Tidak. Doa harus terasa. Tidak. Ya. Doa harus menghasilkan sesuatu. Tidak juga. Ya.
Padahal doa adalah relasi. Ya, jadi ingat, doa itu relasi, bukan prestasi. Maka ketika orang mengatakan, oh saya bisa konsentrasi. Oh terima kasih Tuhan, saya bisa konsentrasi. Nah, dianggapnya apa? Prestasi. Kemudian, oh saya sulit konsentrasi ini, aduh gagal saya. Kenapa? Melihat doa itu sebagai prestasi. Padahal dengan walaupun ya namanya juga pikiran kita itu seperti monyet ya, nggak bisa diam. Ingat sana, ingat sini. Padahal kalau sadar nggak pernah ingat, tapi ketika doa kok malah ingat ya, ingat banyak hal. Ya, nah. Kalau ada apa itu yang sekolah belajar gitu, ketika ujian nggak pernah bisa ingat, oh malah doa kok malah ingat, ya kan? Sudah lewat ujiannya, ya. Ini kemudian kita menganggap doa saya gagal, ya. Tidak, ya. Doa itu relasi kita, pergaulan kita dengan sahabat kita. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, kita mungkin tidak dapat berdoa dengan sempurna, ya, tapi Tuhan melihat niat hati kita. Nah, ini penting niat hati kita. Jadi kita memang ada keinginan, kerinduan untuk berdoa, itu sudah langkah kita untuk berdoa, untuk tetap berdoa. Jadi bukan prestasi-prestasi karena kita dapat konsentrasi, menghasilkan kenyamanan, menghasilkan sukacita, menghasilkan apa berkobar-kobar. Ya. Apa yang dicari Allah? Bukan doa yang sempurna, ya. Tetapi hati yang jujur. Mengapa Tuhan tidak mencari doa yang sempurna? Karena ya pelaku doanya siapa tadi? Roh Kudus. Ya kan? Nah, kita menanggapinya. Maka di sini kita akan melihat bahwa Tuhan bukan mencari ya kehebatan kita dalam berdoa, tapi Tuhan mencari hati yang jujur, yang ada kerinduan, setia dalam doa. Ketika doanya merasa in, wah setia. Ketika off, ketika melantur, kita tidak setia. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari ya itu adalah hiburan-hiburan. Yang Tuhan cari adalah penyerahan kita, penyerahan diri kita. Santa Teresa dari Avila menegaskan, doa bukanlah soal banyak berpikir, melainkan banyak mengasihi. Jadi bahaya terbesar di dalam doa itu bukan kekeringan, bukan gangguan atau distraksi, ya, bukan kelelahan, tetapi bahaya terbesar dalam doa itu adalah menyerah. Ini kalau sudah menyerah itu kan berarti putus asa, ya nggak berdoa lagi, ya kan? Nah ini ya bahaya terbesar yaitu menghentikan relasi dengan Tuhan tadi, menghentikan doa kita. Santa Teresia dari Lisieux mengatakan, saya sering tertidur saat doa, tapi saya percaya seperti anak kecil yang tertidur di tangan ayahnya. Tuhan tetap mencintai saya. Siapa yang di sini kalau doa tertidur? Ayo, coba, ayo. Tetapi tidurnya kita dengan tidurnya Teresa Lisu kayaknya beda ya. Ya, beda jauh kali ya. Nah,
Kalau Teresa Lisiu bukan berarti dia ingat Tuhan itu pada saat berdoa saja. Tidak. Dia itu ingat Tuhan itu hampir setiap saat, ya kan? Hampir setiap saat. Dia memungut sesuatu untuk Yesus, ya melayani suster yang lain yang tua melihat Yesus, ya kan? Jadi seluruh aktivitas hidupnya juga dia mengingat Tuhan, tetapi ketika dia berdoa, dia ngantuk, tertidur. Ya kan? Tapi dia memang percaya karena apa? Sudah terbiasa untuk Tuhan, maka dia juga sadar dan percaya. Saya percaya seperti anak kecil yang tertidur di tangan ayahnya. Nah ini. Jadi memang ada beda lah ya kita dengan Teresa Lisiu. Nah ini nanti saya akan tunjukkan hal praktisnya bagaimana kita ya paling tidak bagi Anda yang ngantuan, ya itu kan, ya itu nanti ngantuan bagaimana supaya tidurnya nanti pada waktu doa sedikitnya berbeda lah ya. Jadi mau mengikut Teresa Lisiu, ya itu. Doa yang paling sederhana ini dari kesaksian Yohanes Paulus kedua ya. Dia sangat menyukai doa-doa yang singkat, yaitu Yesus, aku percaya kepadamu. Tuhan, Engkau tahu aku mencintaimu. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadi contoh doa-doa sederhana singkat yang diucapkan secara spontan atau dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Jadi ungkapan-ungkapan singkat yang sederhana inilah juga merupakan doa yang tulus, doa yang penuh iman, bahkan doa yang penuh cinta. Doa dengan cinta, walaupun hanya satu kalimat, lebih berharga daripada 1000 kata. Nah, ini. Maka kita juga diajar tentang doa Yesus. Ini juga termasuk doa singkat, ya, doa sederhana, di mana kita mengulangi doa-doa kalau yang awal itu diwariskan dalam gereja timur. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, ini dapat dikatakan rumus satu kalimat yang memang agak panjang. Tapi bisa lebih singkat, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Bisa juga Tuhan Yesus Kristus atau hanya Yesus Yesus yang nanti kita praktekkan, terutama bagi Anda yang baru saja ikut bergabung dalam Zoom ini. Nah, tadi saya katakan kan bagaimana supaya paling tidak kita eh, mirip-mirip Teresa Lisiu lah ya kan. Nah, itu tadi. Mirip-mirip bagi Anda yang mudah tertidur ya itu kan. Tetapi ya bukan berarti ya udahlah saya mau tidur seperti Teresa Lisiu. Nah, saya akan percaya bahwa aku seperti di dalam timangan Tuhan. Nah, itu kan. Padahal ya selama seharian nggak pernah ingat Tuhan. Ya itu. Maka itu caranya adalah ini ya. Kita doakan doa Yesus pada saat masih di situ ya. Doa Yesus pada saat meditasi. Jadi kita berikan waktu khusus. Misalnya 15 menit, 30 menit, atau mungkin ada yang 1 jam juga. Ya, ini perlu ada waktu khusus untuk Tuhan berdoa. Ya, kalau Anda setia menjalankan doa Yesus. Lalu yang kedua, cara berdoanya adalah berdoa sambil aktivitas harian. Nah itu tadi ya, kalau Teresa Lisiu melakukan segala sesuatu untuk Yesus, ya kan. Nah ketika Anda juga melakukan aktivitas harian dapat menyerukan
Yesus, Yesus. Ketika nyetir, Yesus, Yesus, Yesus ya. Ketika menyapu, Yesus, Yesus, Yesus ya. Ketika apa masak, Yesus, 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 Yesus ya. Tapi kalau sedang menghitung uang, jangan Yesus, Yesus. Nanti keliru ya. Nanti keliru, salah ya. Jadi ketika tidak menggunakan ya apa itu pikiran kita, konsentrasi kita, ya kita dapat menyerukan nama Yesus. Nah, inilah ketika kita masuk dalam doa yang khusus dalam meditasi doa Yesus, aktivitas harian kita yang selalu menyerukan nama Yesus ini akan membantu kita untuk konsentrasi atau untuk memusatkan diri kita kepada Yesus. Jadi kalau kita jarang mengingat Tuhan, lalu tiba-tiba jerek ya, kita dalam waktu 10 menit langsung konsentrasi, ya distraksinya banyak. Apalagi sedang lelah, ngantuk, tertidur. Nah ini. Jadi tidak akan menyadari kehadiran Tuhan di situ. Tetapi memang ya ketika Anda ada niat untuk berdoa di situ, Roh Kudus juga bekerja. Nah, ini perlu diimani juga. Maka langkah praktis saat sulit berdoa yaitu ketika Anda mengalami kesulitan berdoa, jangan lari, jangan berhenti, jangan menyerah, ya. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berdoa. Meski hanya doa singkat, ya. Itu walaupun doa singkat seperti doa Yesus atau doa yang seruan dari Yohanes Paulus kedua itu secara singkat, ya. Meski tanpa perasaan, dalam arti tanpa perasaan itu tidak rasa suatu yang bersemangat, rasa yang berkobar dan nyaman dan seterusnya ya. Kita dapat lakukan yaitu doa-doa kita. Meski hanya terdorong diam. Jadi ketika dalam suasana doa ya kita masih terdorong diam begitu. Atau mungkin di depan sakramen Maha Kudus kita hanya diam saja ya. Ya walaupun ada macam-macam tarikan tetapi kita terdorong untuk diam. Ya itu laksanakan, tetap kita jalani. Jika engkau tidak dapat bermeditasi, tetaplah berdoa. Jika engkau tidak dapat berdoa dengan baik, tetaplah berada di hadapan Tuhan. Nah, ini nasihat dari Santo Padre Pio. Artinya bahwa memang ketika kita tidak dapat ya apa yang kita inginkan, konsentrasi, tidak dapat kita inginkan yaitu mengalami hiburan-hiburan dan sebagainya, tetaplah berdoa. Berikan waktu untuk Tuhan. Baik, itu semoga memberikan semangat kepada kita, kesadaran bahwa Tuhanlah yang memulai karyanya dalam diri kita untuk berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.